saya pengen nuntut ilmu katanya. Menuntut ilmu. Nuntut ilmu. Mm-mm. Ilmu, suruh nuntut ilmu kata orang pintar tadi. Mm-mm. Cuma kan ada syaratnya. Mm-mm. Syaratnya itu tadi suruh gali kuburan perawan. Sampai di rumah saya suruh cari kucing kumbang hitam. Mm-mm. Pas kali kebetulan kawan saya itu dapat langsung, tanpa dipikir-pikir ini, sama kawan saya langsung dibelah kepalanya. Yang dimaksud dia tadi tuh tanah kuburan tadi itu nasinya, sedangkan otak kucing tadi itu lauknya. Dan air liur yang kami seharusnya kami bongkar tadi itu untuk minumnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenangan Misteri. Bertemu lagi bersama saya Kelvin Anggara. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Kenangan Misteri? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Kenangan Misteri sudah menonton video kita ya. Dan buat pendatang baru nih, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen juga. Jangan lupa kalian share-share juga. Nah, jika kalian mempunyai kenangan-kenangan misteri, silakan saja kalian berbagi cerita kalian di nomor WA di bawah sini. Nah, pada malam hari ini kami menjumpai narasumber laki-laki, yaitu wajahnya sangat tampan. Dan di belakang kamera tadi kami sudah bercerita-cerita sedikit dan ceritanya itu cukup menarik buat kita dengarkan teman-teman semuanya. Nah, kalian juga pada penasaran kan ingin mendengar cerita dari teman kita ini? Baiklah kalau gitu langsung saja. Sediakan kopinya, sediakan cemilannya, sediakan udutnya, karena kita akan memulai OKM, obrolan kenangan misteri. Gimana nih Mas Tirano? Gimana kabarnya nih Mas Tirano? Baik Bang Kevin. Baik, alhamdulillah baik ya Mas Tirano. Nah, Mas Tirano, tadi sebelumnya kita sudah bercerita-cerita nih di belakang kamera, ya kan? Ceritanya ini cukup menarik nih buat kita dengarkan nih, ya kan? Kita bagi-bagikan nih kepada sahabat-sahabat kenangan misteri. Nah, boleh dibagikan nggak nih? Ya boleh sih, memang saya niat kemarin mau berbagi sama Bang Kevin atau sama yang lain lah. Iya, silakan Mas bercerita. Pertama ya, yang saya alamin itu ya di tahun 2020 kalau nggak salah. Tahun 2020. Ingat saya tahun 2010 loh Bang. Itu sih pertamanya ya biasa-biasa aja sih. Ya aktivitas biasa aja, pergi kerja, pulang kerja. Cuma di tepat tanggal berapa tak lupa lah saya itu. Saya pergi kerja, dijemput sama kawan kalau nggak salah. Itu berdua saya sama kawan saya. Jalan kami pergi kerja ya santai, biasa. Yang ada apa-apa. Cuma di tengah jalan tuh, macam kalau nggak salah tuh macam ada angin. Cuma ya panas terik, nggak ada apa-apa. Cuma ada angin, bus. Macam ada angin macam ada angin masuk ke badan lah gitu. Cuma saya anggap ya cuma angin biasa aja gitu. Biasa aja lah gitu ya. Cuma ya udah ada sampai kerjaan. Ya kerja macam biasa aja lah. Tiba-tiba pulang lah nih kami pulang. Udah sampai di rumah. Kok saya ngerasa macam ada yang merhatiin saya gitu.
ada yang merhatikan Bang Tirano di setiap sudut dari kejauhan gitu dia iya, setiap sudut rumah, setiap sudut, pokoknya setiap sudut saya lah. Saya di ruang tamu macam ada ngeliatin. Saya ke kedai beli rokok ada ngeliatin, kedai banyak macam ngeliatin gitu. Cuma saya nggak ambil open lah, nggak ngerasa lah gitulah, halusinasi saya aja mungkin ya kan. Ya, jadi ya kami berangkat lagi nih, pergi kerja lagi kan udah pagi lagi, kerja lagi dijemput sama kawan tadi. Jemput. Ini jalannya ini jalan menuju ke kerjaan, ya macam jalan perkebunan gitu. Jalan perkebunan gitu. Perkebunan sepi jalannya, jarang orang lewat, 1-2. Perkebunan apa sih kalau boleh tahu itu? Ya macam sayur-sayuran gitu, cabe ya. Bayam. Pohon-pohon juga ada ya. Ya pohonnya banyak, rindang-rindang lah mas. Iya. Di situlah saya pergi kerja macam biasa juga nih. Cuma nih waktu sebelum pergi kerja nih badan dah nggak macam biasanya. Macam udah agak beratan, mungkin saya ngerasa ya kecapean mungkin kerja nih gitu. Iya. Capean. Jadi ya udahlah nggak biasa aja lah, jalan sampai tengah jalan yang saya bilang tadi itu di kebun-kebun cabe sama sayur-sayuran tadi tuh. Pas kali di situ tuh tengah-tengah ada pohon. Pohon tuh udah lama besar pohonnya. Besar berarti kalau dipeluk berapa orang tuh pas sampai? 3 orang tuh nggak nyampe. 3 orang aja. Dia macam pohon beringin gitu, cuma bukan macam pohon beringin. Akarnya aja besar kali, cuma situlah. Dari situ ngelewatin pohon situ, saya tengah jalan kok macam ada gerombolan orang gitu. Ini tengah siang-siang gitu nih, jam-jam 9 gitu, kan udah terang sih. Cuma jarang orang lalu. Orang lalu lintas tuh jarang, 1-2 lah. Paling pun ada jalan orang ke kebun, jalan kaki. Di tengah-tengah pohon itu kok kayak ada gerombolan orang. Kayaknya tuh aneh gitu gerombolan orangnya. Cuma saya anggap cuek aja. Anehnya tuh ya macam pakai apa gitu. Macam bukan orang biasanya lah gitu ya. Jubah-jubah gitu. Jubah-jubah. Mukanya nggak kelihatan. Dia pakai jaket ada topinya itu. Kayak gitu. Cuma ada sekitar 7 atau 8 gitulah. Jadi saya tanya sama kawan tadi. Kan saya dibonceng tadi kan. Dia yang bawa kereta gantian. Kamu kenapa? Itu tadi ada apa? Gak ada apa-apa perasaan. Dia bilang perasaan kau aja tuh, dia bilang gitu. Jadi saya udahlah, mungkin halusinasi saya lagi. Pergilah saya kerja. Udah sampai kerja, tempat kerjaannya udah macam biasa. Cuma itu tadi badan saya tadi nih nggak fit gitu ya. Ya udah macam ada beban lah di badan saya nih. Udah kerja, pulang lah lagi. Kalau di tempat itu lagi ada lagi mas. Dia cuma gerombolan gitu, macam ada upacara lah gitu. Upacara. Ya saya kira sih cuma nikmati hasil panen orang aja. Cuma kok pakai seragam hitam-hitam semua coba. Saya heran, saya tanya lagi sama kawan tadi. Kata saya nggak lihat apa-apa. Ini posisi maghrib ya? Nah, maghrib, saya pulang maghrib ke rumah. Saya tengok di situ lagi. Cuma saya nggak ambil open lagi. Situlah. Sampai rumah kok dari situ mulai ada bisikan, mulai terjelas, ada sekelebatan lewat. Sebelumnya belum ada sekelebatan. Itu mulai malam tuh habis saya mandi mau tidur, macam ada yang berdiri di depan saya. Sosoknya kelihatan mas? Samar-samar. Rambutnya tuh macam perempuan sih, rambutnya panjang. Mukanya nggak jelas sih, cuma agak aneh, serem gitu. Mungkin saya mimpi. Berarti mas sadar tidak sadar ya? Antara sadar nggak sadar. Dari badan saya tuh udah nggak enakan, mungkin karena kelelahan. Nah saya kebawa halusinasi. Saya bawa tidur aja lagi. Besoknya pagi kerja lagi. Mulai nggak bisa kerja. Badan dah nggak enakan lah. Ada bisikan lagi. Bisikan ya, manggil-manggil, minta tolong.
minta tolong gitu dah. Suaranya tuh, suara bisikan tuh Suaranya macam dari kejauhan. dari kejauhan gitu ya Bang. Cuma perasaan ada di belakang. Di belakang itu tadi mungkin karena ada angin pertama tadi tuh, saya ngerasa gitu. Mungkin dari awal yang ada angin itu. Jadi saya tanya sama kawan tadi. Tanya di mana bisa ngobatin hal-hal mistik kayak gitu tadi lah. Mungkin saya macam ada yang kemasukan. Saya ngerasa gitu. Jadi diantar sama kawan tadi. Singkat cerita tadi, saya diantarkan Mas ke orang pintar tadi. Ini nih waktu saya masuk, dia langsung tahu orang pintar tadi. Tanyain saya, kamu pernah sakit? Sementara ini saya belum pernah kenal sama dia, sama orang pintar tadi. Belum pernah jumpa ya. Saya pun heran, kaget kok bisa tahu orang pintar ini tadi. Kok saya pernah sakit? Memang iya sih, saya pernah sakit dulu. Saya alami pernah sakit, cuma saya nggak tahu sakit apa ya, mungkin sakit biasa aja. Iya. Cuma orang pintar tadi tahu, saya penasaran. Disitulah saya mulai diceritain sama dia kalau ada yang ngikuti saya. Ada yang ngikutin Mas ya? Ada yang ngikuti saya, katanya tuh sosok perempuan. Sosok perempuan. Sosok perempuan, udah tua, bisa dibilang nenek-nenek lah. Jadi saya disediain minum pakai minum putih, cuma ada bunga-bunganya gitu. Saya disuruh minum itu katanya. Kalau mau sembuh minum ini katanya. Untuk persyaratan kesembuhannya Mas ya. Jadi ya saya karena pengen sembuh, karena saya nggak tahan sama badan saya ini tadi, ya saya minum aja lah. Karena saya pengen sembuh ya. Saya minum lah. Jadi singkat cerita saya udah di rumah. Ya memang iya. Reaksinya ada. Saya udah mulai enak badan, kerja pun aktivitas sudah biasa-biasa aja kayak sebelum-sebelumnya. Iya. Cuma saya terpikiran sama orang pintar tadi. Yang dibilang ada sosok nenek-nenek yang ingin ngikuti saya. Jadi saya dari situ mulai berpikir aja tentang nenek-nenek tadi. Jadi saya ajak lagi lah kawan tadi ke tempat orang pintar tadi. Disitulah saya mulai nanya tentang nenek tadi. Saya pun jadi kayak mana, dalam hati pengen tahu lah, pengen tahu, pengen ngikutin lah gitu. Ada apa di balik cerita ini tadi, sosok nenek-nenek kenapa kok bisa ngikuti saya? Karena saya penasaran tadi, saya langsung sana sama kawan saya tadi. Jadi saya tanya lah, tujuan maksud nenek tadi ngikuti saya itu apa? Kata si orang pintar tadi, ya untuk nuntut ilmu biar supaya menuruni ilmu lah gitu. Soalnya dia bilang orang pintar ini, nenek ini tadi ngikuti dari turun temurun dari keluarga saya lah. Dari turun temurun. Dari keluarga saya. Cuma saya pengen nuntut ilmu katanya. Menuntut ilmu. Nuntut ilmu. Ilmu, suruh nuntut ilmu kata orang pintar tadi. Cuma kan ada syaratnya. Syaratnya itu tadi suruh gali kuburan perawan. Menggali kuburan perawan Mas. Cuma saya situ mikir, situ macam ada ragu antara ragu apa enggak tuh, bergejolak bimbang lah gitu. Jadi karena saya rasa penasaran saya lebih besar, jadi saya lakuin aja lah, saya iyakan aja lah. Syaratnya suruh gali kuburan perawan. Pas kali ketepatan kali pas di kampung saya itu ada meninggal, baru meninggal. Ada yang baru meninggal ya? Kubur apa si perawan tadi? Kuburan wanita perawan. Jadi saya dibimbing lah sama orang pintar tadi menuju ke sana. Orang pintar ini tadi di rumahnya. Saya dilindungi lah dari rumahnya, dipagari lah biar supaya kami bongkar kuburan tadi nggak ada yang ngelihat. Saya maju lah sama kawan tadi saya ke kuburan tadi. Maju supaya baru selangkah mau masuk kuburan tadi. Kok rintangannya banyak kali. Segala macem dedemit nampak semua. Dedemit seperti apa tuh Mas? Semuanya ada kepala puntung lah. Kepala puntung Mas. Kuntilanak berterbangan. Banyak. Saya gemetar ini sama kawan saya. Saya di belakang, kawan saya di maju. Karena kawan saya ini tadi yang mau kali soal ilmu tadi. Iya.
Ini kami nggak ada bawa apa-apa nih. Kata orang pintar tadi, suruh gali pakai tangan sendiri. Pakai tangan sendiri. Nggak boleh pakai alat. Kata orang pintar tadi. Karena saya orang nggak tahu, orang awam, saya nurut aja lah. Saya gali lah. Pas digali sama kawan saya, cuma saya berpikir lagi, kok kayaknya nggak logika ini. Ini kan, gitu ya? kalau misalnya saya terus ini kriminal, nanti jadi masalah. Jadi saya tarik lah kawan tadi, udah ayo pulang aja, nggak bisa nih terusin, ini udah nggak cocok ini, saya bilang. Kawan saya nggak mau, jadi tetap ngelakuin aja. Cuma saya tetap tarik aja. Tarik, dia cuma sempat ngambil tanah kuburan tadi yang salah satu persyaratan dari orang pintar tadi. Kan persyaratan tadi bawa tanah kuburan sama air liur mayat perempuan perawan tadi. Maksudnya di air liur itu menghisap air liur Iya, gitu? itulah nggak logika kan. Dari situ saya tarik pulang aja lah kawan tadi. Kawan tadi bawa tanah kuburan aja. Sampai di rumah saya suruh cari kucing kumbang hitam. Pas kali kebetulan kawan saya itu dapat langsung, tanpa dipikir-pikir ini, sama kawan saya langsung dibelah kepalanya. Langsung dibelah kepala kucing itu? Langsung saya tanya, lo tuh apa? Jadi dibilang sama kawan saya, kamu tahu nggak maksud dari orang pintar tadi? Ini semua kita lakuin tuh apa? Yang dimaksud dia tadi tuh, tanah kuburan tadi itu nasinya. Sedangkan otak kucing tadi itu lauknya, dan air liur yang seharusnya kami bongkar tadi itu untuk minumnya kami. Nggak lama sih itu saya bilang udah jangan, nggak perlu kita lakuin ini, udah luar nalar lah ini, nggak perlu dilakuin ini, udah gak usah dibuang. Sebalik saya ngomong gitu, tiba-tiba depan hadapan kami orang pintar tuh ada. Datang gitu? Tiba-tiba dari mana asalnya datang? Kenapa kalian nggak ngelakuin persyaratan yang saya kasih? Cuma saya kelebatan gitu udah hilang dia. Karena kawan tadi saya ngotot aja, ya jadi dimakan aja sama dia sampai muntah-muntah. Saya bilang udah jangan. Karena nekat kali pengen punya ilmu tadi. Jadi ya tetap diteror sama orang pintar tadi karena syaratnya kan nggak pas, harus ada air liur. Jadi diteror lagi sama orang pintar tadi, jam-jam malam lah, jam 12 ke atas. Kalian harus cari air liur tadi kan. Kata teman saya, sabar ya, besok kami lakuin. Cuma saya udah nggak mau ini, nggak mau ngelakuinnya ya? Mau karena saya udah ngerasa udah lah macam apa lah nih, macam orang gila udah kayak gitu dimakan. Saya nengoknya aja jijik gitu, jijik kali, makan mentah-mentah tanah gitu. Jadi sama kawan saya ditarik, saya dipaksa suruh bongkar tadi. Saya bilang nggak mau. Dalam seminggu itu kami tuh macam diteror terus. Diteror gitu? Teror sama kucing hitam tadi. Diteror sama kucing hitam tadi ya? Sosok kucing hitam yang di belah kawan tadi. Cuma kucingnya itu lebih besar, nggak macam kucing normalnya lah, macam harimau lah gitu. Cuma ya warna hitam tadi, warnanya sama, cuma lebih besar. Teror kucing hitam, teror sama orang pintar tadi, suruh ngambil air liur tadi. Di situ kami kerja mulai nggak tenang, mulai was-was, nggak tenang lah, semua pikiran kacau, entah kemana-mana lah, tidur nggak tenang, semua serba salah. Saya ngerasa entah kemana-mana pikiran saya. Cuma di dalam waktu tidur saya itu hati saya berbisik. Kalau saya pengen suruh jumpai sama saudara saya yang di sana, suruh jumpain lah. Jadi saya jumpain lah. Ya bisa dibilang Wawa lah gitu, Pak. Ya dia memang orangnya ibadahnya kuat, tahu lah agama gitu. Jadi saya tanyakan lah tentang apa yang saya alamin sebelumnya. Jadi nggak panjang lebar, dia udah tahu bawaan saya datang ke rumah ini. Langsung ditanyanya, udah kamu suruh balik ke jalan yang benar. Suruh balik jalan yang benar ya? Benar.
suruh sholat, ibadah lah terus. Ya saya lakuin lah karena saya pengen tenang. Ya dari situlah mulai lama kelamaan teror tadi sama orang pinter tadi sama kucing tadi dah mulai redup, lama-lama udah mulai menghilang. Mulai menghilang ya Mas ya. Jadi sekarang saya udah mulai sholat, rajin lah ibadah. Jadi setelah kejadian itu Mas pernah nggak merasakan hal-hal lagi Mas? Udah. Diteror lagi gitu Ya sama orang pintar. udah mulai menghilang dah Mas. Lama-lama karena saya sering sama kawan saya sering beribadah, zikir tiap malam, udah lama-lama udah nggak ada. Udah alhamdulillah sudah tidak digangguin lagi ya Mas. Udah nggak ada lagi teror-teror, nggak ada lagi kerja macam biasa aja lah, aktivitas biasa. Normal lagi keadaan. Iya. Baiklah Mas, apakah masih ada cerita Masnya nih? Yang Udah boleh? cukup sampai sini aja dulu. Cukup ya. Baiklah Mas Tiranu, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Kenangan Misteri ini Mas Tiranu. Ceritanya tadi cukup lumayan menegangkan ya teman-teman. Nah, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor atau kenang-kenangan misteri nih, bagikan aja cerita kalian di nomor WA di bawah sini teman-teman. Nah, jangan dipendam, ceritakan saja cerita misteri kalian agar teman-teman misteri semuanya bisa mendengarkan cerita-cerita kalian nih. Nah, baiklah kalau gitu jangan lupa subscribe, komen, dan like juga. Dan juga buat pendatang baru jangan lupa di share juga ya. Terima kasih banyak. Baiklah, saya Kelvin Anggara dan Mas Tiranu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.